Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan kita selanjutnya dalam mata pelajaran PKWU. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah tentang materi jeli dalam melihat sebuah peluang. Baik, sebentar saya tak scroll dulu ke bawah. Nah, kita langsung melihat materi yang kita bahas yaitu adalah tentang ide usaha, ya, dimana kalau kita bicara tentang ide usaha berarti kita membicarakan sebuah plan atau perencanaan utama, ya, dimana untuk membuat sebuah perencanaan, ya, harus kita benar-benar pikirkan berbagai macam hal yang harus kita perhatikan, mulai dari skill, ya, terus kemudian tempat usaha atau mungkin berbagai macam hal-hal halangan-halangan yang mungkin bisa menjadi sebuah permasalahan-permasalahan serius dalam usaha kita. Baik, di sini kita perhatikan dulu ruang lingkup wirausaha, ya. Seorang wirausahawan yang baik harus bisa menemukan jenis usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan potensi dasar yang ada di sekitar kita. Maksudnya adalah wilayah kita perhatikan dulu, karena dari wilayah kita bisa menimbulkan berbagai macam ide. Contoh, kalau misalkan kita berada di daerah perkotaan, mungkin ada banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk membuat media usaha-usaha. Sedangkan kalau kita berada di wilayah pedesaan, ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kota, namun tidak semua yang bisa kita kembangkan di desa. Nah, ini kita perhatikan mulai dari yang pertama. Nah, ini di salah satu contoh, kalau di wilayah pedesaan ini ada lapangan agraris. Nah, ruang lingkup yang pertama ini mencakup berbagai kegiatan kewirausahaan yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Di sini misalkan para petani, ya, yang menanam padi sehingga padi tersebut dapat diperjualbelikan. Atau mungkin contoh-contoh lain seperti teh, terus kemudian salak pondok, kopi, dan kemudian kelapa sawit, dan berbagai macam hasil pertanian yang bisa kita lakukan sebagai salah satu jenis ide usaha yang mungkin bisa kita jalankan. Namun untuk mengembangkan lahan agraris ini kita juga harus memperhatikan keadaan alam, karena alam itu juga terbagi dari beberapa macam dataran, mulai dari dataran rendah, sedang, dan kemudian yang terakhir adalah dataran tinggi. Nah, setiap dataran itu pun memiliki berbagai macam pertanian yang berbeda. Di sini kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, di sini semua wirausaha yang bersifat konvensional. Ada sebuah wilayah di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah, sebelumnya bukan daerah perkebunan jambu kristal. Karena melihat peluang pasar yang ada di kota besar, maka kemudian muncul wirausaha perkebunan jambu kristal yang bisa dikirim ke berbagai macam kota-kota besar termasuk Jakarta. Dan kemudian yang kedua ini adalah salah satu ide lanjutan, yaitu lapangan perikanan. Nah, perikanan ini kalau kita lihat budidayanya, kita harus tentukan dulu budidaya ikan apa yang akan kita laksanakan. Yang maksud itu contoh, kalau misalkan kita lihat
ikan itu dibagi menjadi dua, ada yang ikan hias, ada yang ikan konsumsi. Nah ini kalau melihat dari segi keuntungan, ya, yang lebih cepat perputarannya itu adalah ikan hias, karena ikan hias tidak harus menunggu besar. Nah, sedangkan kalau misalkan ikan konsumsi, ya berat dari ikan tersebut menentukan harga. Sedangkan kalau misalkan dari sisi habitatnya, ya ikan sendiri dibagi menjadi 3 habitat, ya, mulai dari tawar, terus kemudian payau, dan yang ketiga adalah ikan yang berasal dari air laut. Atau kemudian yang ketiga ini adalah peternakan. Ini bisa menjadi salah satu ide selanjutnya, karena peternakan sendiri, ya, itu bisa menjadi salah satu komoditi kecukupan pangan yang ada di negara kita. Nah, di sini ada beberapa macam contoh, mulai dari unggas, ya. Karena peternakan ini sendiri tidak harus hewan-hewan yang seperti kambing, sapi, bukan. Tapi kalau saya lihat itu ada beberapa macam peternakan berdasarkan dari jenis-jenis hewannya. Kalau nggak salah ada lupa saya, kayak misalkan seperti ternak semut, ya kan, atau telur semut, terus kemudian lebah. Nah, itu saya lupa, kalau nggak salah hewan apa gitu. Atau mungkin ada hewan kesayangan seperti kelinci, ya kan, terus kemudian burung-burung kicau. Nah itu, jadi ada beberapa macam hewan ternak gitu. Kalau tidak salah ada 3. Mungkin nanti pertemuan berikutnya nanti saya bahas kembali, ya. Dan kemudian yang keempat, ya, lapangan perindustrian dan kerajinan. Nah, untuk bahan kerajinan itu sendiri, ya, ini memiliki potensi besar karena penggunaan modalnya itu tidak terlalu besar, sedangkan dalam teknis penjualannya bisa mendapatkan keuntungan yang besar, ya, tergantung dengan apa yang kita buat atau apa yang akan kita tampilkan kepada pasar. Dan kemudian selanjutnya itu adalah lapangan pertambangan dan energi. Nah ini mungkin kalau misalkan kita lihat lingkup besar, mungkin kalau misalkan kita ingin mencari minyak bumi, batu bara, dan hasil-hasil tambang yang lainnya. Dan kemudian yang selanjutnya itu adalah lapangan perdagangan. Nah ini, dalam kewirausahaan, lapangan perdagangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu adalah pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Mana pedagang besar kita tahu mereka memiliki stok barang yang begitu banyak, ya, sehingga bisa dikategorikan sebagai distributor pertama. Dan kemudian sedangkan pedagang menengah itu adalah pedagang setelahnya dari pedagang besar, sehingga pasokan barangnya masih didapatkan dari pedagang-pedagang besar. Sedangkan pedagang kecil yang biasa kita jumpai di rumah tangga kita itu adalah pedagang yang memiliki volume penjualannya tidak terlalu besar, ya tidak terlalu besar, ya kan, yang barangnya pun didapatkan dari pedagang menengah. Kalau dari ketiga hal ini kita bahas, jelas kalau misalkan keuntungan dan resiko, ya, yang besar itu adalah berada pada pasar atau pedagang besar.
karena memiliki jumlah barang yang banyak, ya, volumenya jelas banyak, sehingga keuntungannya pun banyak sekali, ya. Nah, cuma yang jadi masalah, ya, kehidupan toko-toko kelontong atau mungkin pedagang-pedagang kecil sekarang itu sudah mulai terganggu dengan adanya pedagang-pedagang menengah. Ya, seperti apa sih pedagang-pedagang menengah? Contoh, kalau misalkan kalau kita lihat di lingkungan kita, ya kan, sudah banyak berdirinya franchise seperti Indomaret, Alfa, ya. Nah, itu benar-benar mengganggu kegiatan mereka dalam berjualan, ya, karena kita tahu untuk bersaing dengan Alfa dan Indomaret itu amat sangat berat, ya, karena di sisi lain, ya, mereka sebenarnya bukan pedagang menengah, tapi sebenarnya mereka itu adalah pedagang besar, cuma barangnya di stok ke wilayah-wilayah di setiap kecamatan itu, bahkan setiap kecamatan itu ada beberapa macam toko, ya, dengan barang yang terkategori baru, ya. Nah, ini harus kita perhatikan, karena kalau biasanya pedagang-pedagang kecil ini tidak pernah memperhatikan kondisi barangnya, karena bisa saja sudah terlalu lama, ya kan, sehingga mendekati expired tapi masih dijual. Nah, ini berbahaya sekali. Sedangkan kalau untuk pedagang menengah, ya, untuk stok barang itu benar-benar mereka perhatikan. Dan kemudian perbedaannya antara pedagang kecil dan pedagang menengah yang sering kita perhatikan itu adalah tingkat kebersihannya juga kurang, dan kemudian selanjutnya tata letaknya pun, dan kemudian tempatnya itu memang berbeda. Nah, mereka itu kalau misalkan kita lihat di Alfa dan di Indomaret, itu aja lampu saja mereka perhatikan, sehingga tempatnya begitu jelas, ya, dan barangnya juga penataannya itu juga jelas, tidak dicampur makanan-makanan, terus kemudian sabun dan lain-lain mereka pisah. Nah, ini sehingga jelas dengan kehadirannya pedagang menengah, ya, sangat mengganggu dari kegiatan pedagang kecil. Next, kita lanjutkan lapangan pemberi jasa. Nah, ini, ya, usaha dalam bidang jasa itu adalah usaha yang benar-benar dapat memberikan hasil yang begitu memuaskan, ya. Kenapa? Karena tidak banyak modal yang harus kita keluarkan, melainkan hanya mengeluarkan sejumlah tenaga, ya, karena skill yang kita jual di sini. Nah, di sini ada beberapa macam hal, ya, contoh-contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Yang pertama itu adalah pedagang perantara, ya, pedagang perantara atau biasa disebut dengan makelar, ya. Nah, mereka tidak punya barang tapi bisa menyiapkan atau menyediakan barang yang diinginkan oleh pembeli, ya. Terus yang selanjutnya adalah koperasi. Nah, koperasi ini bergerak dalam bidang beberapa hal, mulai dari simpan pinjam, ya, terus kemudian menjual produk, ya, dan lain-lain. Dan kemudian perusahaan angkutan, ya. Kalau kita bidik dari perusahaan angkutan zaman sekarang, ya, berdasarkan persaingan yang begitu ketat, karena sekarang untuk angkutan sendiri kita tidak usah perlu keluar rumah lagi, bahkan kendaraan yang ingin kita sewa itu sudah berada di depan rumah, ya, dengan penemuan teknologi yang bisa membuat seperti itu, sehingga kita terus berpikir untuk lebih kreatif bagaimana caranya mengembangkan perusahaan angkutan ini. Nah, bahkan saya pernah lihat di sebuah
media televisi, ya kan, bahkan angkutan umum saja sekarang sudah bertransformasi menjadi sebuah angkutan yang benar-benar layak untuk benar-benar layak untuk benar-benar layak untuk dikonsumsi, kalau kasarnya seperti itu. Dan kemudian pemberi kredit atau perbankan, dan selanjutnya pengusaha biro jasa travel pariwisata. Jelas ini juga semakin berkembang ya, seiring waktu banyaknya tempat-tempat wisata yang mungkin dulu belum tersentuh, sekarang sudah mulai terbuka ya, sehingga membuat biro jasa mengenalkan ya tempat-tempat wisata yang membuat para wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Dan selanjutnya adalah pengusaha hotel dan restoran, dan kemudian pengusaha asuransi perbengkelan. Nah, ini juga salah satu usaha yang banyak ditekuni oleh rakyat-rakyat biasa, dimana sebenarnya usaha perbengkelan ini memiliki masa depan yang panjang ya, karena kita tahu berbagai macam perbengkelan, mulai dari peralatan elektronik ya kan, terus kemudian kendaraan-kendaraan bermotor ya, semakin lama jumlahnya semakin banyak. Jika itu tidak ada teknisinya, maka nanti akan banyak benda yang sia-sia, sehingga disinilah banyak bermunculan orang-orang yang mencoba peruntungan untuk membuka bengkel ya, untuk mereparasi beberapa macam peralatan-peralatan yang tadi saya sebut. Kemudian tata busana ya kan, dan selanjutnya kalau kita lihat dari gambar ini ya, tadi potong rambut ini juga tidak ada matinya ini ya. Ya, mungkin hari itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin kalau misalkan apa yang saya sampaikan belum memuaskan bagi kalian ya, mungkin bisa mencari berbagai macam informasi selanjutnya ya, baik di internet ya, atau mungkin di koran dan lain-lain ya, sebagai pelengkap pengetahuan kalian ya. Mungkin cukup sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.